Provinsi Bengkulu merupakan daerah curah hujan tinggi yang menyebabkan pengendalian gulma menjadi tidak efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati serta para finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Universitas Jenderal Sudirman 2021 yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Anissa Bella Haryanti bersama rekan saya Aldi Maulana Putra dan Alia Afifah Hizwandi. Kami dari Universitas Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki luas perkebunan mencapai 1.970.870 hektar dan diprediksi akan mengalami peningkatan seiring semakin meningkatnya kebutuhan manusia terhadap komoditi perkebunan. Data dari BPS 2008 hingga 2012. Namun muncul masalah tumbuhan pengganggu atau gulma yang menjadi salah satu faktor pembatas peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian. Kehidupan gulma di area pertanian sangat tidak dikehendaki karena akan menyaingi tanaman yang ditanam dalam memperoleh unsur hara, air, dan matahari, sehingga mengurangi hasil panen yang cukup besar. Herbisida merupakan bahan kimia yang dapat menghentikan pertumbuhan gulma sementara atau bila diperlakukan pada ukuran yang tepat, pertumbuhan gulma akan berhenti seterusnya. Herbisida tidak langsung masuk ke tubuh gulma. Lapisan lilin, rambut, dan bulu-bulu pada daun dan batang gulma akan menolak tetesan herbisida apabila daun dan bagian tubuh gulma terkena hujan. Nah, disinilah peran surfaktan diperlukan. Surfaktan dapat menjadi perekat pada herbisida yang berfungsi untuk meratakan larutan semprot pada permukaan tanaman. Pemakaian surfaktan berbahan kimia yang beredar di masyarakat memiliki harga yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan alternatif lain agar surfaktan yang digunakan para petani tidak membuat biaya produksi semakin tinggi. Sehingga surfaktan alami atau organiklah salah satu alternatifnya. Dengan penelitian ini, kami memiliki tujuan untuk menciptakan surfaktan alami yang terbuat dari kakao dan melihat pengaruh surfaktan alami kakao sebagai bahan campuran pestisida dengan cara membandingkan keefektifan penggunaan surfaktan alami kakao dan surfaktan kimia. Kami melakukan penelitian ini di Padang Rumput SMA Integro Kota Bengkulu. Daerah ini kami pilih karena memiliki ketinggian 10 meter di atas permukaan laut yang cocok untuk pengaplikasian produk kami selama bulan Mei hingga Juni 2019. Kami menggunakan studi pustaka atau telaah pustaka dalam pengumpulan data penelitian. Terdapat 3 tahapan penelitian yang kami gunakan. Tahapan yang pertama yaitu proses pembuatan surfaktan. Yang pertama, dengan menyiapkan bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan seperti buah kakao, jerigen, kain pemisah atau pemerasan dari kakao, dan corong. Yang kedua, memotong buah kakao dan mengambil bijinya. Yang ketiga, memisahkan buah kakao dari cangkangnya. Yang keempat, memasukkan buah kakao ke dalam ember berisi air dengan perbandingan 4:1. Yang kelima, memfermentasikan cairan hasil perasan biji kakao selama kurang lebih 1 bulan dengan metode anaerob. Tahapan yang kedua, pengaplikasian surfaktan kakao terhadap gulma. Penambahan surfaktan pada herbisida dapat meningkatkan keefektifan kerja herbisida dalam mengendalikan gulma. Langkah dalam penggunaan surfaktan alami yaitu dengan menyemprotkan surfaktan yang telah dicampur herbisida ke daun tanaman gulma. Kemudian, surfaktan bekerja ketika butiran-butiran larutan herbisida sudah menempel pada permukaan daun. Hal ini menjadikan herbisida yang diaplikasikan tersebar secara merata dan lebih mematikan karena setiap bagian daun gulma terkena larutan herbisida. Yang ketiga, pengamatan penggunaan surfaktan kakao dan surfaktan kimia. Peneliti melakukan pengamatan terhadap 2 jenis perlakuan tersebut selama 10 hari setelah pengaplikasian surfaktan terhadap tanaman gulma. Hasil dari pengamatan tersebut digambarkan melalui tabel perbandingan kondisi gulma yang memakai surfaktan alami kakao dan surfaktan kimia. Selanjutnya, yang kedua, proses penelitian. Proses penelitian yang pertama yaitu membuat cairan surfaktan alami kakao yang berlangsung selama 1 bulan. Dan yang kedua, setelah membuat cairan surfaktan, lalu mencari literatur yang berkaitan dengan surfaktan, herbisida maupun pestisida alami dan membandingkannya dengan surfaktan berbahan anorganik. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis gulma yang disemprot dengan herbisida yang bercampur dengan surfaktan alami kakao. Yang keempat, melakukan uji coba surfaktan alami kakao dengan beberapa perlakuan, yaitu membandingkan antara surfaktan anorganik dan membandingkan penyemprotan gulma tanpa menggunakan surfaktan. Pada pengujian keefektifan jenis surfaktan, pertama-tama peneliti menentukan plot besar secara acak, lalu membuat 6 bagian berbentuk persegi yang berukuran 1 meter dikali 1 meter. Kemudian peneliti melakukan pengamatan selama 10 hari untuk membandingkan antara surfaktan alami dan surfaktan kimia. Dosis yang kami gunakan dalam pemakaian surfaktan masing-masing sebesar 5 ml yang telah ditambahkan ke dalam 10 ml herbisida.
Kemudian, peneliti menyemprotkan ketiga jenis gulma yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis daunnya, yaitu berdaun lebar, sempit, dan teki. Berikut merupakan pengamatan yang telah peneliti lakukan selama 10 hari. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan surfaktan alami memiliki daya rekat yang baik. Dibuktikan pada hari kedua, yaitu penyemprotan surfaktan kakao telah menunjukkan gejala kekuning-kuningan, sedangkan surfaktan kimia belum menunjukkan gejala apapun. Hal ini berarti penyemprotan herbisida yang dicampurkan dengan surfaktan kakao dapat mempercepat kematian gulma dan mengefisiensi penyemprotan. Kandungan surfaktan alami dari limbah rendaman biji kakao ini juga mampu memberikan daya rekat yang baik. Hal ini tentu akan menambah kerja herbisida pada tanaman. Di samping mengandung selulase, lignin, kandungan alami dari kakao ini adalah saponin yang merupakan salah satu bahan aktif pada herbisida. Akan tetapi, bahan saponin ini didapat dari kandungan alami kakao, bukan sintetik. Dari data tersebut juga dapat dijelaskan bahwa pada hari ke-9, gulma pada surfaktan 1 dan 3 mengalami kematian. Dan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa surfaktan alami kakao memiliki tingkat keefisien yang lebih tinggi dibandingkan surfaktan kimia. Sehingga surfaktan alami ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu berbahan alami dengan memanfaatkan limbah kakao, mengandung saponin, zat aktif pestisida, proses pembuatan yang simpel atau mudah, sebagai efisiensi pemakaian herbisida pada daerah curah hujan yang tinggi, lalu surfaktan ini juga ramah lingkungan dan ekonomis. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa penggunaan lendir kakao sebagai bahan pembuatan surfaktan dapat menjadi pilihan yang tepat bagi petani dalam mengurangi biaya produksi dan menanggulangi masalah gulma di lahan pertanian dengan tingkat keefisienan yang lebih tinggi dibanding surfaktan kimia. Dengan cara melakukan penyemprotan herbisida yang telah dicampurkan dengan surfaktan alami kakao yang akan mempercepat kematian gulma dalam jangka waktu 10 hari. Harapan kami, penelitian ini dapat menjadi wawasan masyarakat mengenai surfaktan alami sebagai campuran pestisida dalam memberantas gulma pengganggu terutama di lahan pertanian. Jadi, dengan dibuatnya surfaktan alami kakao ini diharapkan bisa menjadi pilihan yang tepat bagi petani dan bisa menjadi pilihan petani dalam memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Kemudian harapan kami, penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber penelitian bagi peneliti-peneliti muda dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pertanian di Indonesia. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Jangan lupa komen dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.